Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Xiaomi Redmi 9. Setelah jalan lebih dari 3 bulan, buat saya HP ini masih jadi best performance smartphone di harga mulai dari 1,7 jutaan. Dibandingkan kakaknya Redmi Note 9 yang udah lebih dulu dapat update MIUI 12, HP ini memang sedikit telat. It's okay, karena Redmi Note 9 memang punya banyak bugs yang harus diperbaiki. Sedangkan Redmi 9 dengan MIUI 11-nya udah cukup stabil. Satu keluhan di Redmi 9 yaitu tidak hadirnya opsi watermark di foto, udah lama diperbaiki di minor update selagi masih di MIUI 11. Nah, update MIUI 12 ini atau lebih spesifiknya versi 12.0.1 udah pasti menarik karena membawa banyak fitur baru dan improvement, ya nggak? Oke, untuk major update MIUI 12 di Redmi 9 ini ada banyak poin menarik yang bisa saya temuin. Yang pertama udah pasti, secara visual banyak yang berubah. Mulai dari tema standar bawaan MIUI, Neo Control Center, dan animasi-animasi menarik di setiap tampilan UI-nya. Pembahasan MIUI 12 udah sering banget ya di channel ini, jadi saya nggak akan bahas lebih detail. Secara keseluruhan saya suka dengan update-nya. Meskipun kelihatan berat dengan banyak animasi, tapi Redmi 9 ini masih kuat ngerender grafik UI-nya dengan mulus. Terutama di mode full screen gesture yang kerasa lebih smooth dengan berkurangnya lag yang sebelumnya saya rasain di MIUI 11. Oh ya, jangan lupa setelah update, tampilan control center ala MIUI 12 yang baru nggak langsung aktif, masih pakai style MIUI 11 yang lama. Jadi mesti diaktifin dulu ya dari menu settings. Untuk kamera, interface aplikasinya juga berubah, kelihatan lebih bersih ala MIUI 12. Memang nggak ada fitur-fitur baru untuk mode kameranya, tapi kalau mau ngulik ke dalam menu settings, ada beberapa kustomisasi menarik yang bisa diotak-atik. Hasil foto juga nggak banyak improvement. Mungkin ada dari segi fitur AI detection-nya, tapi kayaknya nggak benar-benar signifikan. Berikutnya adalah performa. Untuk skor Antutu Benchmark ada kenaikan, lumayan banyak. Kini skornya udah bisa nempel tipis dengan Redmi Note 9. Artinya ini udah menunjukkan kalau ROM MIUI 12 di Redmi 9 telah dioptimalkan dengan baik, terutama untuk hardware-nya yaitu MediaTek Helio G80. Dan pastinya ROM yang optimal juga akan meningkatkan performa gaming, ya nggak? Di harga 1,7 juta untuk varian terendah 3/32 GB, Redmi 9 udah ngasih spek yang bagus, terutama dari segi performance. Masih sulit dicari tandingannya di harga yang sama. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu improvement di sensor gyroscope. Ya, Redmi 9 memang nggak punya sensor gyro secara hardware, tapi virtual gyronya sekarang udah lebih baik ketimbang sewaktu masih di MIUI 11. Cukup ngebantu buat yang masih ketergantungan dengan sensor ini buat main game. Meskipun nggak akan seresponsif sensor hardware, tapi ini udah lumayan kan? Oke, jadi update MIUI 12 ini sangat worth it untuk Redmi 9. Buat yang nggak sabaran lagi untuk update, atau mungkin malah udah, jangan lupa, kasih waktu beberapa hari sampai ROM MIUI 12-nya benar-benar menyesuaikan. Karena biasanya setelah update, HP akan kerasa sedikit lebih panas dari biasanya. Juga boros, tapi setelah beberapa hari akan terasa normal. Terus kalau ternyata ada problem atau bugs yang nggak dialamin pemakai lain, coba deh satu solusi yaitu factory reset. Proses ini akan menghapus seluruh data di HP dan semua akan balik ke settingan awal ya. Jadi pastiin backup semua data yang ada sebelum memulainya. So, ngebahas MIUI 12, udah. Sekarang gimana dengan kelebihan dan kekurangan HP ini setelah pemakaian 3 bulan? Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Thanks ya. Kalau untuk kelebihannya, yang paling saya suka adalah displaynya. Meskipun agak jadul dengan desain notch model begini, tapi resolusi layarnya ini udah Full HD, paling tajam di antara HP lain di kelasnya. Dikombinasikan dengan dukungan Wi-Fi 5 GHz yang kenceng, terus udah support sertifikasi Widefine L1 untuk streaming kualitas HD di Netflix, plus bisa masukin storage tambahan lewat microSD. Redmi 9 jadi perangkat streaming multimedia yang paling saya rekomendasikan untuk budget di bawah 2 juta. Bodi belakang HP ini juga saya suka, plastik doff, nggak banyak sidik jari nempel, nggak perlu khawatir catnya ngelupas karena efek krom-kroman seperti di HP lain. Bobot masih bisa ditolerir karena tertanam baterai besar berkapasitas 5020 mAh yang efeknya pemakaian jadi lebih awet dan tahan seharian. Terus ngecasnya juga lumayan cepat dengan dukungan fast charging 18 watt. Yang kurang dari HP ini menurut saya adalah kameranya. Kerasa biasa aja sih. Karena fokus ke performance dan fitur-fitur lain, kamera bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan di Redmi 9.
Umumnya memang HP di kelas ini hanya bagus foto di kondisi cahaya yang cukup. Agak kesulitan kalau harus foto di kondisi low light, ditambah absennya fitur night mode untuk foto malam hari. Tapi kalau mau masih bisa diimprove dengan menginstal Gcam atau Google Camera. Kali ini nggak akan saya bahas, silahkan search aja karena udah banyak yang bikin tutorialnya di YouTube. Oh ya, untuk perekaman juga masih belum ada video stabilization. Tapi ya memang agak sulit diwujudkan, mengingat Redmi 9 ini nggak punya sensor gyro secara hardware yang dibutuhkan buat menstabilkan video. Well, sampai di sini segitu aja sih. Kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda setelah update ke MIUI 12 di Redmi 9, bisa berbagi di sini lewat kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau suka dengan video ini, like dan share. Terus jangan lupa untuk subscribe channel ini juga ya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum.